Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, arus. Pertama-tama saya menyampaikan dan mengucapkan selamat kepada Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka yang telah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. Kami sangat berharap dan berdoa semoga dalam masa kepemimpinan 5 tahun ke depan ini Bapak berdua sebagai Presiden dan Wakil Presiden dapat menjalankan tugas dengan baik, menjalankan amanah 280 juta rakyat Indonesia untuk menyongsong Indonesia maju di tahun 2045. Saya secara pribadi sangat bersyukur dan apresiasi dua pemimpin besar Republik Indonesia, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo dan Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Saya melihat bahwa dua pribadi ini memiliki keistimewaan dan sungguh-sungguh memiliki ketulusan di dalam memimpin bangsa Indonesia ini. Dan sangat menarik sekali bahwa pada saat peralihan kepemimpinan, menurut saya ini sesuatu yang luar biasa, masa peralihan kepemimpinan ini, karena semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan kondusif, dan suasana sangat menyenangkan. Tidak ada ketegangan-ketegangan kedua belah pihak, dan peralihan kepemimpinan yang sangat menginspirasi. Dan kerinduan kami ke depan, peralihan kepemimpinan di Indonesia ini akan berjalan seperti yang ada sekarang ini. Ya, dan saya pikir itu harapan masyarakat. Dan saya sangat terkesan dengan pribadi Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Ya, mengapa demikian? Karena saya melihat bahwa kedua figur ini betul-betul sebagai pemimpin bangsa yang sanggup untuk mengendalikan dirinya, dan bagaimana kita mendapat inspirasi bahwa beliau ini adalah orang yang mudah memaafkan dan bisa mengampuni. Jadi sesuatu yang sangat menarik menurut saya, yang perlu diteladani oleh pemimpin-pemimpin akan datang. Nah, mereka bisa menjadi contoh, menjadi teladan bahwa untuk kepentingan bangsa dan negara harus dapat mengorbankan diri, mengorbankan ego, mengorbankan kehormatan secara pribadi demi kepentingan masyarakat. Dan kalau kita ingat pada periode 2014-2019, ya memang sangat tajam ya perbedaan, sangat tajam juga perselisihan yang ada. Tetapi di tahun 2024 Bapak Presiden Jokowi kemudian merangkul Pak Prabowo untuk masuk di dalam pemerintahan dan disambut dengan positif oleh Bapak Prabowo Subianto. Jadi kalau kita melihat di sini ya terjadi rekonsiliasi yang sangat baik sekali. Dan ini menjadi contoh bagi para politisi, para pemimpin-pemimpin nasional dan juga para kepala-kepala daerah. Kita berharap bahwa proses peralihan kepemimpinan itu harus dapat berjalan dengan baik, supaya masyarakat tidak menjadi korban oleh karena konflik yang berkepanjangan.
Nah, dalam kesempatan ini kami secara khusus masyarakat Dayak yang ada di seluruh Pulau Kalimantan, bahkan termasuk masyarakat Dayak yang ada di beberapa negara seperti di Malaysia, di Brunei Darussalam, dan ada beberapa juga di negara-negara lain. Para tokoh-tokoh masyarakat Dayak juga sangat mengharapkan kepada pemerintahan yang baru ini untuk dapat bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat Dayak secara khusus. Karena hal yang perlu kita ingat adalah ketika pemerintah mencanangkan bahkan menetapkan Kalimantan Timur menjadi ibu kota negara dan sekarang dinamakan sebagai ibu kota Nusantara, bahwa hampir 100% masyarakat Dayak sangat mendukung keberadaan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Dan itu tidak hanya tercetus atau tidak hanya terucap melalui kata-kata, tapi kami masyarakat Dayak menyambut itu dengan baik, dan sekaligus kami juga mengawal proses ibu kota Nusantara ini, bahkan mengawal juga pembangunan ibu kota Nusantara. Nah, itu artinya